sudah selesai jadi kan jangan ada masalah baru ke kita. Dan gitu juga saya juga udah tahu, udah punya makin dewasa setelah dari perseorangan, kemudian yang lain-lain tuh makin dewasa menghadapi itu. Artinya tidak selesai di apung-apung aja gitu kan. Kalau zaman sekarang itu kan, ya bukan zaman sekarang, dari dulu dan mungkin ke depan juga bola itu di Indonesia terutama kayaknya susah lepas dari urusan politik. Gitu. Betul. Tapi kan dan ya bisa makanya jadi keuntungan buat lo. Makanya itu sebetulnya keuntungannya banyak kan. Tapi kan saat itu gua nggak berpikir ke sana. Oh, kalau sekarang mikir berarti? Nggak juga. Waktu itu seperti jawaban doa gua. Emang doa lu apa? Doa gua itu gua pengen ketemu PJ. Pengen ngobrol gua. Pengen ketemu PJ. Iya bener. Pengen ketemu gua. Iya. Pengen ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CS Banpos. Ketemu lagi di Banpos Podcast. Yang tentunya menghadirkan selalu tamu-tamu yang menarik. Dan ini tamu yang datang kali ini sudah lama sebenarnya gua tunggu-tunggu nih. Tapi susah banget ngundangnya karena bro ini orang sibuk, banyak profesi, banyak kegiatan. Ya, kita sambut dulu Haji Rocker Asep Mulya Hidayat. Tepuk tangan. Wih, susah bener. Masa sih Wih, dari kapan kita jadwalin ini, Mun? 2 bulan. bulan. Dari dia sering WA, nggak balas-balas, pas sampai gue ya lagi, gue nggak dibalas. sampai guanya lupa. Iya. Kalau gue pernah ngundang lu, tahu-tahu, Bang, besok Haji Rocker siapa tuh? Wih, saya lanjut langsung. Wih. Makasih udah diundang. Ya. Manggilnya apa dong? Hah? Apa gimana? Manggilnya jangan Brahma Kumbara aja. Oh iya. Apa aja lah. Mantili deh. Wih. Tapi emang belakangan lu sibuk banget sih ya? Ya sibuk ngurus diri sendiri sekarang. Gua sih nggak percaya kalau dibilang begitu karena lu ini punya kegiatan ya di media sosialnya jalan ya kan. Banyak lah gua lihat di medsos lu, di Facebook, di IG. Soal bagaimana lu aktivitasnya di dunia kepemudaan. Flexing itu jangan percaya, flexing. Tanya aja sekarang. Orang kalau flexing makanya lu mau dari sononya begitu, apa lifestyle-nya kan? Iya. Susah kalau bahas itu, Bang. Iya. Tapi ya itu, lu sekarang ya kita juga kan kerjasama ya di bikin apa ya, gua dukung lu bikin Serang Premier League. Ya, makasih udah dukung gua. Kompetisi sepak bola di mana Haji Rocker ini sebagai presiden dari Serang Premier League. Yap. Itu apa motivasinya lu bikin SPL gitu? Ya sederhana aja. Ngasih media untuk anak-anak bola main lah. Yang amatir, komunitas gitu. Biar nggak pada mager. Gitu. Biar dinamis, ya itulah harus dikasih tempat gitu. Dan kenapa nggak turnamen satu hari ya itu kita pengen liga, pengen lihat ya harus naik kelas lah gitu. Klub-klub ini di challenge untuk naik kelas, mengelola suatu klub dalam jangka waktu yang lebih lama gitu. Jadi ketika misalnya ada kendala, ya udah ini emang dinamikanya bahwa lu harus kalau mau naik kelas lu harus gimana? Ada risiko memanage sebuah klub ya. Betul. Walaupun itu cuma klub kecil gitu. Ya. Klub komunitas. Dan itu kan jadi pembelajaran nanti ke depan buat kita dan semuanya, dan mereka apalagi gitu kan. Ya, tapi keren banget sih itu, dan gue juga terima kasih Banpos sudah dipercaya menyiarkan live streaming setiap hari Minggu. Nah itu gue makasih juga, lo mau ya. Harus mau lah. Karena kan sepak bola. Ya itu kan harus dari pagi. Itu yang gue susah itu. Bangun pagi. Cuma SPL yang bikin gue bisa bangun pagi. Dan ya kan makanya kalau liga biasa, turnamen biasa udah biasa. Tapi ketika ada fasilitasi streaming kan beda ya. Iya. Nah, itu nilai lebihnya.
Ya mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih bagus dan canggih lagi ya. Harusnya. harus. Dan lu itu kan emang gila bola banget ya? Enggak sih, gua gila cewek. Gila. Bohong. Gila cewek tapi gambarnya Persipan. Pakai jaketnya Persipan Pandeglang. Ya, ada banyak jaket juga. Sebenarnya kultur bola di lu itu mulai dari kapan? Ya, Apa? dari kecil dari orang tua lah. Emang orang tua juga suka bola? Kalau bokap sih main gitu aja, tapi suka ngeliat kalau diajak nonton tuh dulu di alun-alun Pandeglang tuh kan sering ada antar klub lah, dulu keren-keren banget, ada Fajar Putra, Ikopa, Warna Agung, Gelora, iya kan? Remaja tuh grup kampung gua tuh bokap suka diajak waktu itu, inget nonton lah. Biasanya kalau dia nonton tuh, kalau lagi remaja main tuh klub di Pandeglang, dia nanya ke temannya, berapa menit lagi? 5 menit, menang bikin kita sih, tambah waktunya aja. Maksa. Seru lah. Pokoknya ya masa kecil gua alhamdulillah bisa melihat bagaimana ruang publik itu sangat dibutuhkan. Dan dimanfaatkan. Bener-bener ya. Yang namanya alun-alun itu ya dulu kan tempat semua berkumpul, olahraga apapun di situ, main bola, basket apa. Dan sekarang kan kita lihat ya main bolanya sekarang alun-alunnya nggak bisa pakai main bola sekarang. Iya, udah disemen semua ya. Semen semua iya, malah ke stadion kan, atau ke tempat yang lain gitu. Tapi kan untuk mengakses stadion makanya nggak semudah mengakses alun-alun. Iya, ya intinya sih ya mudah-mudahan lah ya. Oke, alun-alun udah begitulah, disediakan fasilitas yang lebih mudah lagi. Dulu tuh kalau di Pandeglang tuh saya inget banget, kan itu di tengah kota. Jadi kalau setelah asar tuh udah rame tuh, dari Ciasem turun, dari pasar Ciherang naik ke atas, pasar Rebul naik, kumpul situ semua, bawa nenteng-nenteng sepatu bola atau basket gitu. Ya, kangen sih kadang kayak gitu. Zaman-zaman dulu kayaknya hampir di Serang juga sama kayak gitu. Gitu ya? Iya, jalur-alurnya. Kalau sekarang malah susah ya. Susah. Nyari lapangan susah. Betul. Tapi ya itulah, lu sampai bisa terjun banget ke dunia bola yang sekarang gitu kan, termasuk ya di Persipan, dulu juga pernah di Perserang. Nah itu gimana cerita awal? Lu tanya, lu ngomong sendiri, lu yang ngajak gua. Kalau gitu Persipan aja, Persipan. Ya, kalau dulu di Perserang, Haji Rocker ini gua yang mengajak dan mengajukan dia jadi manajer waktu itu ya. Iya. Alhamdulillah keren waktu itu. Tapi sekarang dia ke Persipan yang sudah banyak di endorse sama Coach Ripan dan Mamat Al-Katiri. Thank you. Perserang mau juga. Boleh. Ngomong sama dia gua ntar. boleh. Tapi itu gimana cerita awalnya Persipan itu setelah lu dari Perserang gitu kan? Ya kan waktu kita di Perserang juga dulu tuh banyak teman-teman dari Pandeglang tuh kayak protes gitu. Kak Haji kok apa namanya? Malah ke Serang kan di Pandeglang juga ada klub gitu kan. Ya mereka juga nggak tahu bahwa waktu itu juga bersamaan Persipan juga kita support waktu itu. Bahkan ada saya yang turun kan waktu itu. Ya singkat cerita pokoknya waktu itu gimana ya? Ya mungkin ini jujur, adik gue pernah bilang gini, kok ketika Persipan udah lumayan mapan dan menang kok ramai pejabatnya katanya, turun katanya. Ya nggak apa-apa ya, kasih panggung lah. Enggak, tapi kayak gimana gitu. Kesannya dimanfaatkan. Iya. Waktu itu saya ingat banget tuh, saya ada coachnya udah bilang ke saya butuh fasilitas dan senior aja saya udah bantu, saya bilang gitu kan. Karena ada saya kesel, udah balik lagi saya bilang jadi kasih. Dia terus terang dia menceritakan beda dengan Perserang A katanya. Kenapa? Ya kita kayak jadi maksudnya disambut dengan baik gitu kan. Ya udah balik lagi saya bilang gitu. Nah saat itu saya Persipan belum mau lah gitu. Tahun berapa itu ya? 2017 ya? 17. Bukan 2018 ya? 17. Oh, iya. 16 ya 17 ya. Lu kok lupa sih ya? Ya udah lama sih. Banyakan libur kompetisinya. Iya. Dan lupa ya. Ngurut-ngurutinnya itu tuh tahunnya. Iya benar. Kalau gue inget banget kan itu menurut gue masa keren lah. Masa keren dan di situ gue belajar banyak tentang sepak bola profesional. Terus yang nawarin pertama emang siapa di Persipan itu? Oh kalau Persipan itu gini. Jadi pas 2 tahun yang lalu lah.
Ya biasa, siapa lagi kalau Mr. Bedi. The legendary. The legendary Persipan. Dan itu gua tau banget, gua pernah ya kayak deket ya temannya Mamang lah gitu ya. Dulu ya tahu gua tahu dia tahu gua gitu kan. Dia nawarin dari berbagai, udah setiap tahun sering nawarin. Waktu itu kebetulan udah memang momennya kali ya. Dan lu udah keburu megang Perserang, jadi orang juga kan ngelihat ya beda. Iya, ya. Iyalah, ketika di Perserang kan orang beda ya. Bahkan dulu disangkanya gue mau nyalon ya. Iya. Padahal mah apa sih? Jadi gue tuh berpikirnya simpel aja dulu juga. Kayak misalnya gue sama lu sama gue gitu. Ya sesimpel gue bantu teman gitu doang sih. Nggak berpikir kemana-mana enggak. Tapi gue mah berpikir mungkin ke arah situ gitu. Karena kan kalau zaman sekarang itu kan, ya bukan zaman sekarang, dari dulu dan mungkin ke depan juga bola itu di Indonesia terutama kayaknya susah lepas dari urusan politik gitu. Betul. Tapi kan dan ya itu bisa makanya jadi keuntungan buat lu. Makanya itu sebetulnya keuntungannya banyak kan. Tapi kan saat itu gua nggak berpikir ke sana. Oh, kalau sekarang mikir berarti. Nggak juga. Waktu itu seperti ketika habis itu kan ada pilkotnya ya. Wali kotanya pilkada ya. 2000 berapa tuh? Kan ada yang independen yang menang banyak tuh. Yang di Serang ya? Yang Serang ya kan. Coba iya. kalau gue bilang, coba kalau ikutan ya. Ada agak naik gitu kan. Tapi ya intinya sih, ya itu ketika gue ngomong bukan politik, orang jarang yang percaya. Jarang yang aware juga ya. Jadi ketika gue bikin, ya gue karena senang aja dan gue membantu atau support aja senang. Kan, masa sih dia sampai sekarang, sampai akhirnya gue sempat mendeklar bahwa gue tuh nggak akan maju ke politik kecuali tinggal duduk. Itu balik lagi ke Persipan. Akhirnya Bedi nelpon, Ji, Persipan lah, cekel, cina, pegang. Males cuma. Enggak, ini mah cuma gitu. Ya nggak selalu ngomong, orang teh. Jangan banyak bicara, cepet buatin SK-nya aja. Jadi prinsipnya tetap tinggal duduk ya? Ya iyalah, tinggal duduk dalam arti bukan kan dengan berbagai udah jadi kita siap jalanin gitu, ketika sudah selesai. Jadi kan jangan ada masalah baru ke kita. Dan gitu juga saya juga udah tahu, udah punya makin dewasa setelah dari Perserang kemudian yang lain-lain tuh makin dewasa menghadapi itu. Artinya tidak selesai di apung-apung aja gitu kan. Ya udah setelah itu, ya bikin SK. Ya udah sekarang katanya. Udah dikirim atas nama saya. Ganti saya bilang jangan atas nama saya. Saha, atuh adi orang, saha. Coba ayat ada bungsu yang pegang. Singkat cerita pokoknya saat itu karena saya milih adik saya, karena adik saya hobi bola dan mungkin kita butuh kaderisasi waktu itu. Jadi akhirnya ke adik saya dengan satu syarat saya bilang ke Bedi itu, pokoknya udah jangan banyak ngomong apa-apa, dari mulai sekarang lu jangan ada urusan lain-lain. Masalah duit, masalah apa-apa, stop. Udah, udah kita mulai dari sekarang. Yang udah beresin gitu kan. Ya udah mulai dari situ tuh. Mulai dari nol ke sana ya. Dan nggak ada lagi wah apa-apa utang apa-apa, kita selesai mulai, kita beresin. Udah. Akhirnya sampai sekarang. Tapi lu pegang Persipan tuh keren juga ya progresnya. Pertama kalinya lolos 8 besar itu ya. Babak selanjutnya ya. Keren ya? Keren itu. Itu bukan, ya sebenarnya tidak semata-mata gue sih, adik gue dan timnya. Jadi adik gue juga punya tim. Enggak, tapi kan gitu. maksud gue gini, ini kan ya itu bukan cuma soal lu, bukan soal siapa pelatihnya, siapa pemain, tapi kan lu bisa menciptakan sebuah kultur sepak bola di Persipan itu sehingga bisa kompetitif gitu tuh. Amin. Ya gue seneng lah, gue seneng diapresiasi sama lu yang lebih senior dari gue ya. Karena betul sih sepak bola itu tidak mudah gitu, tidak mudah, dan alhamdulillah orang melihat turunnya kasarnya keluarga kita tuh emang keluarga bola gitu. Nah cocok nih, pada respect, pada mau gitu. Gitu. Iya, dukungan Persipan juga waktu kompetisi tahun terakhir di Cilegon itu ya? Iya, selalu datang. Wah, itu. Membanggakan sih bagi gua mah. Jadi membanggakan apa ya? Kita mengalahkan klub-klub yang maaf ya, notabene dibiayai oleh PBD gitu. Ya itu kan itu maksud gua, kultur-kultur bola itu bagaimana kita membangun kebanggaan lokal itu kan. Lokal pride. Lokal pride itu termasuk ya dulu kita di Serang, terus di Pandeglang. Iya. Dan kemudian lu dengan SPL gitu kan. Sebelumnya juga bikin kita Banten Premier League buat itu. Lu Banten Premier League. Nah, orangnya juga sama ini kan. Gitu. Tapi kurang booming ya waktu itu. Yang pertama sih lumayan itu. Cuman ke sini
Ya kan intinya begini, gue tuh hanya supporting, mereka yang menjalanin. Ya kasarnya kan kalau misalnya gini, misalnya nggak jalan ya saya balikin, kan lu yang minta gue untuk support. Ya kenapa begini? Kadang itu yang gue kecewanya ketika dia yang minta, mereka yang begitu gitu. Makanya saya sekarang tuh pengennya yang konsisten, yang komitmen, yang hayu, kalau mau hayu gitu. Makanya ketika datang lagi tuh teman-teman ya udah saya bilang, ya lu semua, dan sekarang tuh harus upgrade naik. Kalau selamanya hanya gua, lu jadi apa gitu. Ya justru gua mau munculkan lu gitu. Gak boleh saling mengandalkan. Iya, lu harus naik, lu harus bisa jadi gua kasarnya juga. Gitu loh. Harus bisa lebih. Lebih malah gitu. Jangan gua lagi nggak mau gua. Udah ke situ sekarang. Terus dari pengalaman lu nih di selama ngurus Persipan atau di menginisiasi dan membantu SPL. Masalah paling besar dalam membangun kultur sepak bola di Banten atau kecilnya di Serang dan Pandeglang lah, apa tuh masalahnya? Ya satu tetap sih fasilitas ya. Jadi maksudnya pemerintah harus hadir menyediakan fasilitas sehingga habis itu kita ke manusianya. Kan udah ada bis, Bos. Bis murni. Apa bis asli? Bis Banten International Stadium. Banten yang katanya internasional, kayak yang katanya stadium. Ya sebetulnya sih dari kalau mau ngobrol nih ya, kan tapi siapalah kita lah ya. Sebenarnya saya nggak terlalu setuju tuh bikin langsung stadion 1 triliun sebesar itu karena secara softwarenya juga belum ada tim keren di kita yang ini. Persita udah punya sendiri, yang di kita juga masih belum setara itu. Belum. Itu disiapin buat Perserang, Bos. Ya, gue juga berpikiran begitu. Ya, berpikiran begitu. Bahkan kan waktu itu sih berharapnya begitu. Iya, waktu itu kan biasa kita berandai-andai, berangan-angan kan bisa aja. Bahkan waktu itu kita sempat ngobrol juga kan, bikin tim sendiri atau obrolin aja Perserang dulu tuh Cilegon United, Tangerang gitu kan, dapat subsidi gimana gitu, tapi kan tidak semudah itu. Iya. Tapi intinya gini, gua sih appreciate yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang ya. Jadi ada satu kecamatan satu stadion mini. Serang juga sempat dengar tuh, saya dulu pernah ya Serang ya? Pernah sih kayaknya, tapi baru mulai mau jalan kayaknya. Iya. Waktu zaman di Perserang kan gue ditawarin juga tuh. Jadi maksud saya lebih baik kita bikin seperti itu daripada menanam kulturnya lebih ke grassroots. Ya, grassroots. Karena bagaimanapun tuh kayak zaman dulu lah, setiap alun-alun pusat pemerintahan tuh gedung depannya tuh lantai besar. Itu kan bisa dilakukan untuk olahraga, seni, apapun itu. Nah, dibangunlah fasilitas itu di kecamatan lebih seru. Dan salah satu kelebihan Persipan kemarin itu yang gue lihat itu yang tahun kemarin ya, ketika dia mampu lolos babak penyisihan itu adalah mayoritas tuh pemain lokal. Nah ya? itu pesan gue ke adik gue waktu itu. Jadi emang secara teknis sih adik gue juga jago. Jadi kan biasa gue namanya kakak ya, makro ngomongnya atau ini gitu. Feodal lu ya? Bukan feodal. Namanya kade boleh lah gitu lah. Iya. Gini. Tapi masukan. Demokratis juga. Adik gue gini tapi gini. Tapi adik gue emang makanya gue nunjuk adik gue karena adik gue juga suka bola dan dia tahu manajemen bola, liga gitu. Akhirnya dia terapkan tuh sama teman-temannya sampai sekarang. Jadi dari segi manajemen, teknis, pemasaran, itu teman-teman dia semua tuh seangkatan tuh. Satu circle ya? Iya, satu circle. Dan ya ibaratnya teman-temannya juga respect sama gua, jadi ayo saling gitu. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan kita tetap stabil gitu. Kalau tahun ini targetnya apa nih? Perserang lagi ya? Kembali ke masalah Persipan. Ya Persipan mah minimum sama kayak tahun kemarin, ya kalau bisa lebih ya. Tapi intinya adalah ya kita terus menyalakan yang lo bilang semangat itu, kultur itu. Karena terus terang udah mulai pada jalan sekarang di kecamatan-kecamatan kita bikin liga untuk narik lokal talentnya gitu ya, talent scouting kita. Seperti itulah. Intinya jadi maaf ya misalnya orang menganggap Pandeglang itu tertinggal, ternyata Pandeglang tertinggal misalnya punya klub yang walaupun amatir tapi pro lo gitu loh, untuk melawan bad news with the good news gitu. Kayaknya klub Liga 3 yang paling populer di YouTube mah kayaknya Persipan sih. Terima kasih.
Tanya aja sama yang dagang jersinya, lakuan mana jersinya. CRV. Nah, sekarang soal bola tadi. Terus apa namanya? Lu bikin yayasan juga Haji Rocker. Ya. Nama aslinya tuh Yayasan Banten Muda Mandiri. Terus kenapa jadi Haji Rocker? Ya biasa, nama pasar. Itu Nama brand pasar. berarti ya? Ya brand. Ya, brand. Itu lu kan apa punya jabatan strategis lah di Pemprov Banten gitu kan. Tapi lu masih mikirin yayasan itu kan orang akan berpikir ini mah sosial lah gitu. Iya. Nah, itu gimana ceritanya itu? Ceritanya ya begini bahwa ketika gue diminta balik untuk jadi ASN provinsi, ya gue ingin gue mengorbankan cita-cita gue sebetulnya. Emang apa cita-cita lu? Artis. Wish. Ya maksudnya apa ya? Dulu sempat di dunia impresario namanya ya. IO seperti itu, bahkan gue sempat bercita-cita jadi announcer, gue punya radio sama ya pengusaha lah. Jadi singkat cerita, gue mengorbankan cita-cita gue dan gue menjadi ASN, dan gue nggak mau jadi ASN yang main-main gitu. Berarti lu jadi ASN tuh di ini tuh, bukan atas inisiatif sendiri? Bukan, diminta orang tua. Nah, sekarang kan apa ya, kita hidup nyari apa sih? Nyari masuk surga kan, nyari restu dari Allah kan. Ya restu orang tua kan restu Tuhan juga. Iya benar. Jadi ibaratnya apa ya gue udah punya kapling kali. Amin. Amin. Bukan analogi aja, bukan ngapling kayak yang lain gitu. Intinya maksudnya ya nggak usah, kalau orang tua kita itu kayak Tuhan buat kita, kasarnya gitu kan. Kita berbakti sama dia, nurut, apalagi sih? Nyari apa sih gitu? Ya terus itu larinya ke yayasan itu gimana? Yayasan itu. Nah, alhamdulillah kan, Provinsi Banten itu ya provinsi yang baru, dan makin kesini tuh tukin kita gede. Jadi dari tukin itu ya mungkin budaya keluarga kita tuh, saya bikin program one tukin one event. Jadi satu tukin satu kegiatan. Jadi yang nggak tahu tukin itu tunjangan kinerja yang diperoleh oleh ASN Pemprov Banten. Iya. Itu. Ya jadi one tukin one event. Jadi saya selalu menyisakan untuk itu, melakukan kegiatan itu. Jadi apalah gitu. Hayu dibuat agar. Tapi gua ngelihatnya lebih banyak ke generasi muda loh itunya. Ya iyalah, karena gua pernah jadi KNPI, pernah di Karang Taruna. Ya banyak sekali hal-hal yang gua pelajari ya. Mereka itu kayaknya seperti terlalu birokratis ya, terlalu elit dan terlalu gimana. Akhirnya kita bikin di yayasan itu agar tidak terlalu kaku. Jadi misalnya gua mau semua gua kasarnya, gua presidennya kasarnya gitu kan. Kalau cocok dan oke, gua bantu. Kalau misalnya nggak cocok, lagi nggak ada duit ya, mohon maaf gitu. Tapi bukan berarti gua sinterklas. Pada suatu ujung kayak sekarang nih, kita udah tahu banget bahwa intinya adalah kita ingin mewujudkan mimpi pemuda itu. Mimpinya bukan berarti kita bayain full. Misalnya udah punya ide, kreatif, ngobrol, udah bulat tuh, tinggal bulat dikit nih Kak Haji, tinggal ini Kak Haji gitu, ya udah. Dan bantuan itu tidak hanya uang, ya uang terakhir lah. Ya seperti misalnya kita manajemen, networking, baru gitu, duit. Yang penting karyanya jadi mereka. Iya, itu kan kesulitan generasi muda untuk untuk supaya karyanya bisa diapresiasi orang itu kan karena mereka nggak punya manajemen, betul. Nggak punya strategi pemasaran. Ya intinya harus jadi karya itu gitu, sehingga dia punya sesuatu untuk dijual. Misalnya kayak dia mau bikin acara, ya acara itu harus jadi. Apa kira-kira ngobrol nih, kira-kira apa yang benar-benar penting nih, yang kalau mau jadi itu butuh berapa sih, dan apa aja yang diperluin gitu kan. Ngobrol tuh saat itu tuh misalnya, kita pengen nyewa gedung, kita panggil gedung di ini aja, saya bisa kontak teman bantu, misalnya gratis, atau gedung pemerintah yang kita kenalin biar orang tahu juga fasilitas pemerintah gitu kan. Terus misalnya hanya sederhana orang-orang yang mau recording kan, recording sekarang dia punya karya, punya lagu, tapi gimana Kak Haji ya mau rekaman? Kan sekarang rekaman murah sekarang, nggak kayak dulu ya. Zaman dulu mah, lagian dulu mana ada di Serang. Iya makanya ya sekarang dibantu misalnya Jakarta, bikin bayarin studio misalnya. Terus setelah itu udah dikumpul-kumpul banyak nih bikin album ayo. Ya udah artworknya bikin kita cetak gitu. Dan biasanya saya selalu menghubungkan karena banyak saya keliling
Misalnya, oh ya udah berarti desain ke sini, cetaknya ke situ gitu. Dia saling menghidupkan semua. Iya. Seperti itu. Jadilah karya gitu. Jadi membangun jaringan yang saling membutuhkan ya. Iya itu. Makanya kayak tadi juga ngobrol kan pengen video klip bukan kalau misalnya video klip kita bayar sekian itu mah nggak ada pemberdayaannya, itu mau profesional bayar. Makanya bikin video klip siapa yang punya kamera bagus, tuh talentnya yang mau ngetop juga, ayo bareng-bareng gitu, saling. Akhirnya nggak mahal tapi ada karya jadi gitu. Tapi ya itu tadi itu ya ketika pertama lu bahas flexing, apa lu nggak takut dicap flexing ketika karena lu juga kan sebagai tokoh yang populer ya, jadi generasi versi muda. Majalah apa? Versi apa? Versi Banpos Channel ya. Bukan top apa yang suka di itu tuh di TV tit gitu ya. Apa on the spot apa? Aduh. Apa namanya? Ya itu apa ketika lu populer di sosmed gitu kan dan banyak juga sebagai kayaknya pejabat paling populer di sosmed mah lu doang kayaknya. Masa sih? Ya kalau gua lihat yang berteman sama gua sih ya. Pejabat-pejabat yang gua follow atau yang follow gua, ya kayaknya lu paling aktif lah, paling aktif dan pengikutnya juga ya sekelas selebgram lah kalau di Serang mah. Bisa aja, dapat beli itu. Ya itu dan lu memanfaatkan sosial media itu dengan baik dan benar gitu kalau menurut gua gitu tuh. Terima kasih. Padahal asal posting aja. Tapi emang bener sih terpola lah. Ya, iya, gitu. artinya itu lu manfaatkan dan untuk menunjang kegiatan-kegiatan lu di luar birokrasi. Iya. Itu kan sangat efektif gitu. Betul. Iya. Nah, kenapa lu mau di usia lu yang sekarang gitu kan memanfaatkan media sosial untuk melakukan komunikasi dua arah dengan masyarakat, dengan pemuda gitu? Ya itu sudah terjadi udah belasan tahun lah, udah biasa gitu ya, dan ibaratnya apa ya kita jujur lah gitu. Masalahnya kan gini Ji, banyak juga pejabat yang dulu aktif, tapi ketika sudah makin gede mereka makin meninggalkan sosial media karena nggak mau dilihat orang. Aneh itu mah. Iya kan ada aja orang yang nggak mau dilihat orang karena juga perkembangan. Tapi menurut saya begini, justru itu salah satu bentuk tanggung jawab sosial kita bahwa bukan pamer ya semua kan ada kapasitasnya. Termasuk saya juga selalu memposting kegiatan-kegiatan dinas atau apa agar teman-teman tuh tahu gitu bahwa pemerintah tuh melakukan apa, dan sebagai harusnya kesini tuh birokrat tuh semakin terbuka loh. Nah itu iya harus terbuka, jangan tertutup. Itu mau balik lagi kayak dulu. Iya, masalahnya kan itu kalau gua lihat kan bukan cuma secara personal gitu kan, bukan orang yang punya akun personal, tapi akun-akun pemerintah juga kayaknya justru kurang bisa memanfaatkan gitu tuh. Dan makanya gua kenapa seneng atau salut sama lu ya karena bisa memanfaatkan itu gitu. Iya. Itu juga pernah tuh berapa tahun kapan ya yang sama media lain kan saya juga diapresiasi. Saat itu saya diapresiasi sebagai orang itu ya aktif di media sosial. Tapi di sisi lain saya tuh diingetin sama atasan saya, hati-hati kamu ngomong. Sempet juga gitu. Bahkan sekarang juga ya nggak tahu ya kayak dibatasi, tapi ya biarin aja. Sekarang kan mereka membatasi secara kedinasan misalnya, tapi kan media lain banyak. Iya. Jadi ya nggak masalah gitu. Apalagi kan hal-hal kebaikan gitu. Nah, dan yang kita sampaikan juga hal yang positif. Jangan ada yang ngeluh-ngeluh tuh di media sosial. Curhat-curhat ya. Ngapain? Iya. Makanya orang yang saya tuh senang aja. Padahal mah liburan terus. Ya kan ada yang ngomong katanya ngeluh juga belum tentu ada yang nolong, malah nyukurin gitu kan. Iya, tuman loh. Gitu. Iya, tapi dari Yayasan Naji Rocker ini akhirnya selain ngurusin soal sosial, soal pemuda gitu kan, akhirnya merambah tuh ke soal pemberdayaan ekonomi lemah sampai akhirnya kopi Haji Rocker itu dipegang sama Jokowi. Kayak gini nih. Gitu. Wih, keren. Tepuk tangan dong. Wih. Gimana itu rasanya dipuji sama Bapak Presiden Republik Indonesia? Boleh nangis dulu nggak? Nggak sih. Yang pasti gue haru lah, pertama kali haru. Harunya kenapa? Karena pada posisi gue sekarang yang... jadi gini loh.
mau gua lurusin ya disclaimer ya. Gua tuh nggak kemana-mana. Jadi gua tuh misalnya, jadi orang tuh nyangkanya aktif ke sana ke sini gitu kan. Pada satu posisi kan lo tau juga bahwa akhirnya semakin rame karena gue sebagai ASN, gue nggak mau nemuin atau melakukan kegiatan di luar kedinasan, di luar nggak mau. Gue akhirnya agar itu bisa beres, makanya gue suruh ke kantor aja, sekalian aja satu tempat. Makanya saat itu gue jarang keluar, malah ramenya teman-teman ke kantor waktu itu kan. Bahkan sampai sore atau apa gitu kan. Itu, nah sama kayak sekarang juga, nggak kemana-mana gitu kan. Tapi alhamdulillah ya. Lu mah nggak kemana-mana juga ada di mana-mana Ji. Amin. Ya itu kan karena ya gaul dulu. Ya. Lu gaul dulu, nggak gaul baru sekarang kan. Enggak kan. Dan Membangun itu jaringan pertemanan. Ya, jaring pertemanan. Kapan tahu ya. Dan kita saling paham, saling tahu pada suatu posisi. Akhirnya ya nyampe lah produk gua ke sana. Saat itu juga. Itu yang bawa siapa sih? Ade saudara lah ya, gua panggil Ade lah. Ade Ardi namanya, anaknya Waida tuh. Singkat cerita pokoknya dari dulu juga sebelumnya dia emang punya kafe, suka ini di kopi, sering kontak-kontak gua, tapi baru kemarin kita yang intens. Intens pada waktu dia pameran di Serang Fair, terus ditawarin di pameran HIPMI katanya. Oh ya udah berangkat aja gitu kan. Tapi nggak ada ongkosnya nih. Ya kalau diajak harus ngongkosin dong kata gua gitu kan. Jadi intinya maksudnya biasa aja lah gitu ya. Singkat cerita akhirnya dia berangkat. Lo berangkat kata gua ya. Lumayan. Berarti ada ngongkosin. Mungkin lah. lumayan lah buat branding kata dia. Menurut gua aja waktu itu branding udahlah cukup lah, nggak mau terlalu offensive gitu ya. Karena sebetulnya gua tuh nggak jualan loh bro. Sebenarnya gua nggak jualan. Gua malah sering bagi-bagi kopi. Karena gue pingin orang tahu bahwa kita tuh punya kopi yang berkualitas. Dan gue bikin kopi Haji Rocker ini ya setelah pimpinan itu nggak bikin kan gitu. Yang dulu itu. Yang dulu ya, baru gue bikin. Nah, ya karena kopi nama dia nggak laku, jadi nama lu lebih laku kayaknya. Ya nggak tahu ya, itu kata bapak ya. Ya buktinya kan nggak ada karena kopinya. Tapi gue nyimpan, gue masih ada. Iya itu kan kopi. Itu nanti lah, itu jadi apa namanya, langka ya. Memorabilia. Memorabilia itu. Nanti bisa dijual di eBay lebih. Ya intinya, ya pokoknya singkat cerita pokoknya kalau gue juga baru tahu setelah acara Rakernas HIPMI selesai, Ardi bilang ke gue bahwa ya singkat cerita pokoknya dari awal tuh nggak tahu kenapa kita tuh bukan tinan, kita tuh diajak. Terus kita hanya dikasih display tuh cuma 2 apa 3 pouch ke belakang gitu kan, ketutup sama botol apa gitu. Yang lainnya produk-produk lain. Tapi nggak tahu kenapa itu ada orang sekretariat presiden tuh ngambil kopi kita. Ini kopi bapak katanya, kata cerita Ardi tuh. Iya pak. Oh nanti kamu ini terangin ya, ini kopi ini gitu. Oh siapa? Oh, ada 2 kali lagi. Kamu siap ya nanti ya gini, siap ya. Kamu yang tampil nanti ya, nanti sama presiden. Oh iya pak, siap pak. Tapi ini fun fact ya. Fun fact yang dia ceritain Adi ke saya. Pas mau keliling lihat booth itu, ya Adi itu suruh keluar. Ya suruh keluar ya sama teman-teman yang punya booth itu. Iya. Saya bilang, loh kok bisa? Ya waktu itu dia keluar jauh banget tuh sampai ke kan area presiden jauh dong. Iya. Dia cerita masih aduh sedih amat ya udah mau ketemu presiden gak jadi katanya. Tapi pas berjalan tuh kan biasa kalau di tempat meeting gede gitu mah speakernya sampai keluar kan presiden. Pas ngomong Haji Rocker dia kedengeran gue tuh loncat dia. Itu kopi saya katanya. Mau masuk juga nggak boleh waktu itu kan belum clear kan. Akhirnya dia sabar nungguin. Akhirnya dia masuk setelah acara selesai. Itu versi dianya pas di sana ya. Kalau versi gua, ya gua lagi rapat waktu itu, rapat, dengerin. Tiba-tiba dapat foto dari orang Akpim. Enak. Ya, terus. Ada kelas gua tuh. Foto. Kalau foto kan kayak editan ya. Gua masih nggak percaya. Mau nanya editan, video rame. Datang. Wah ini mah benar kata gua. Subhanallah, gue nunduk aja tuh, nunduk gua. Udah ke konsen aja rapat ya? Oh iya, ini gue bilang ini jawaban doa gua. Jawaban doa gua. Emang doa lu apa?
Gua mau pengen ketemu PJ. Pengen ngobrol gua. Pengen ketemu aja. Iya bener. Pengen ketemu gua. Ya. Pengen ketemu. Ya singkat cerita waktu itu memang sebenarnya ada momen tuh waktu Sinetron Jesse Sungsang. Kan semua pejabat. Lo kesana juga ya? Dengerin dulu, nggak kesana. Gua nggak kesana. Gua nggak kesana. Oh terus. Jadi ceritanya gini, orang pada kesana dan itu ada momen lah gue bisa ketemu. Kan Jesse Sungsang tuh kayak sahabat-sahabat lah. Gue tiap tahun suka kesana. Cuman pas kemarin tuh anak gua main bola, bro. Anak gua main bola Sabtu Minggu waktu itu. Gua berpikir ya, kata gua kalau gua kesana gua nggak bisa nganterin anak gua. Tapi gua berpikir, gua ingat omongan orang tua gua, ya keluarga number one lah. Come first ya. Gua bilang mungkin Allah pasti uninga gitu. Allah tuh pasti ingat, nggak akan lupa gitu, nggak akan salah gitu kan. Ya gua melakukan sesuatu untuk keluarga. Dan gua mudah-mudahan lah maksudnya melakukan hal yang benar dan Allah uninga akan kepengin gua gitu kan. Kepengin gua. Ya akhirnya gua anterin anak gua main bola ke Piala Kemenpora waktu itu. Singkat cerita pokoknya itu jawabannya Jokowi itu. Gua nggak temu tapi ya maksudnya nama gua disebut sama dia di depan beliau. Dan dampaknya juga kan lebih besar. Mudah-mudahan ya dalam hati gue sih ya nyampe lah pesan gue ke itu tuh. Ya. Semakin bahaya nih. Oke, Ces Banpos, saya mau nerusin ngobrolnya ini soalnya bahaya nih. Bahaya apa? Orang mau ketemu pimpinan masa nggak boleh? Oh boleh, bukan yang itu. Oh iya, bukan iya. yang itu. Iya. Oke. Oke, Ces Banpos dan Jirok, terima kasih sudah datang. Semoga lancar segala aktivitasnya. Amin. Yayasannya, persipannya, bisa ketemu Perserang nanti di Liga 2. Siap. Kalau nggak Persipan naik, Perserang turun. Jangan, enak aja. Susah saya. Ya, Ces Banpos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.